Hai, selamat datang kembali di Banda Recap. Kali ini saya akan membawakan film crime thriller berjudul Leon di Professional. Silakan rileks dan selamat mendengarkan. Di dalam sebuah restoran ada dua orang yang sedang berdiskusi. Pria yang sedang merokok ini pun memberikan foto seseorang yang mana adalah sebuah target untuk dieksekusi. Di depannya ada seorang pria misterius, memakai kacamata bulat dan berpakaian hitam-hitam. Dia pun menerima tawaran itu, lalu dia menghabiskan susunya dan pergi dari restoran tersebut. Di dalam sebuah lobi hotel, Mr. Jones berjalan menuju elevator bersama para bodyguardnya. Dia pun memasuki kamar hotel dan bercinta dengan PSK yang baru saja dia pesan. Di tengah aktivitas, Mr. Jones mendapat panggilan dari anak buahnya yang berada di lobi. Ternyata di sana sudah ada pria berpakaian hitam-hitam yang sedang menodongkan pistol ke anak buahnya. Pria misterius itu pun menembak penjaga itu dan Mr. Jones pun langsung siap siaga. Mr. Jones pun memanggil para bodyguardnya. Para bodyguardnya pun menodongkan pistol ke elevator. Ketika pintu elevator terbuka, mereka pun langsung menembakinya. Tidak ada perlawanan sama sekali karena ternyata yang ditembaki mereka hanyalah mayat anak buah yang menelpon tadi. Mr. Jones pun menarik mundur para bodyguardnya. Mereka bersiap untuk kabur. Salah satu bodyguardnya ada yang memeriksa elevator. Tentunya tidak ada apa-apa di sana. Dia pun memeriksa tangga darurat. Saat sedang melihat ke bawah, sang pria misterius itu pun menarik dasinya dan melemparnya ke bawah. Hal itu disaksikan oleh bodyguard yang lain. Ketika ingin memeriksanya, langit-langit loteng pun terbuka dan si pria misterius itu pun menggantung bodyguardnya sampai mati. Di sisi lain, Mr. Jones masih mencoba untuk kabur. Bodyguardnya pun hanya tersisa 3 orang. Mereka pun disuruh untuk memeriksa balkon, tapi tiba-tiba teralis besi pun menutupi jendela dan para bodyguard pun mati dibunuh oleh pria misterius itu. Kini Mr. Jones pun tinggal sendiri. Dia pun mulai merasa ketakutan. Dia pun berlari untuk mengambil telepon. Saking putus asanya, dia sampai menelpon polisi. Tapi dari kegelapan, muncullah si pria misterius itu dengan menodongkan pisau ke lehernya. Dia adalah Leon, si pembunuh bayaran. Leon pun memberinya nomor telepon dan menyuruh Mr. Jones untuk menelponnya. Lalu dari telepon terdengar suara seorang pria yang menyuruhnya untuk menjauh dari wilayah kekuasaannya. Mr. Jones pun terpaku dan Leon pun pergi membiarkannya tetap hidup. Sebelum pulang, Leon pun mampir ke toko untuk membeli susu. Saat di tangga apartemennya, dia pun melihat ada bocah perempuan yang sedang merokok. Leon pun menanyakan bekas luka di wajah bocah itu, tapi bocah itu bilang luka memar ini hanya karena jatuh dari sepeda. Saat Leon masuk ke apartemennya, ada 3 orang yang keluar dari apartemen bocah itu. Salah satunya adalah Stan, si biang keladi. Dia adalah seorang polisi korup di area situ. Dia pun mendengarkan lagu di ujung lorong. Di sisi lain, anak buahnya menanyakan paket narkoba yang dianggap telah disembunyikan oleh bapak si bocah tadi. Tapi bapak itu tetap menyangkalnya. Anak buahnya Stan pun menekankan kalau Stan sangat tidak suka diganggu saat mendengarkan musik. Dan kamu akan mengganggunya kalau tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi tetap saja, bapak itu pun tetap menyangkalnya, yang mana hal itu sangat mengganggu Stan. Dengan tatapan yang sangat mengancam, Stan pun mendekati bapak itu. Stan pun mengendusnya dan membelainya dengan sangat perlahan. Stan pun berkata kalau dia mempercayainya dan dia pun pergi meninggalkan bapak itu. Di hari-hari berikutnya, Stan pun berpapasan lagi dengan bocah tadi. Namanya adalah Matilda. Kini hidungnya berdarah karena dipukul oleh kakaknya pagi tadi. Matilda pun bertanya ke Leon, apakah hidup selalu sekeras ini? Dan Leon pun menjawab, memang begitu adanya. Karena mau pergi ke toko, Matilda pun menawarkan susu ke Leon. Karena ternyata Matilda tahu kalau Leon selalu minum susu. Stan pun kembali ke apartemen Matilda dengan pasukan yang lebih banyak. Dia pun membantai seluruh anggota keluarganya. Saat Matilda kembali dari toko, dia mendapati bapaknya yang sudah tergeletak di lantai. Dia pun mencoba untuk tetap tenang dan terus berjalan ke kamar Leon. Leon pun membiarkannya masuk. Salah satu anak buah Stan menyadari kalau ternyata keluarga ini memiliki 3 orang anak. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari Matilda. Tapi saat Stan menemukan paket narkobanya, dia dan pasukannya pun langsung pergi meninggalkan apartemen Matilda. Sekarang Matilda akan diasuh oleh Leon. Dia pun menyadari kalau Leon adalah seorang pembunuh bayaran. Matilda pun memintanya untuk membalaskan dendamnya, tapi Leon menolak hal itu. Matilda pun memohonnya untuk mengajarkan skill yang dimiliki Leon. Awalnya Leon menolak, tapi karena Matilda bersikeras, Leon pun mengiyakannya. Mereka pun pindah ke hotel dan Leon pun mulai mengajarinya dasar-dasar cara membunuh. Mereka pun ke rooftop. Di sana Leon akan mengajarkannya menggunakan senapan. Leon menjelaskan kalau senapan adalah senjata teraman karena dengan senapan target bisa dengan mudah dibunuh dari jarak jauh.
Mereka pun mulai berlatih dengan menembak orang-orang di taman. Dengan senapan paintball atau senapan cat, Matilda disuruh untuk bebas memilih target, asalkan jangan anak-anak dan perempuan. Matilda pun menembak seorang pria yang sedang berlari, tapi ternyata pria itu adalah orang penting karena langsung dijagain sama bodyguard-bodyguardnya. Leon pun kaget karena Matilda nggak sengaja nembak orang penting dan mereka pun langsung kabur. Waktu pun berlalu. Hubungan antara Leon dan Matilda pun makin bertumbuh. Setiap hari Leon melatih Matilda dan sebagai gantinya Matilda pun membantu Leon dengan mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Suatu hari Matilda pun bosan dengan rutinitas itu. Dia pun berpakaian seperti selebriti dan berimpersonate. Leon pun mengikuti permainan itu. Hubungan mereka pun makin erat. Di titik ini Leon sudah menganggap Matilda seperti anaknya sendiri. Leon pun bertemu dengan Tony yang mana adalah teman dan atasannya. Leon meminta uang yang selama ini disimpan olehnya. Awalnya Leon memang mempercayakan uangnya untuk disimpan oleh Tony, tapi sekarang semuanya sudah berubah. Leon ingin memakai uang itu untuk kehidupan Matilda yang lebih baik. Tony berjanji untuk memberi uangnya nanti, tapi sekarang Leon harus menyelesaikan pekerjaannya dulu. Saat kembali ke hotel, Matilda berpikir kalau mungkin dia memiliki perasaan ke Leon. Leon mengabaikannya dan pergi untuk menyelesaikan tugasnya. Sementara itu, Matilda pun bosan. Dia pun pergi meninggalkan kamarnya. Matilda pun mengobrol dengan resepsionis hotel. Resepsionis mengira kalau Leon adalah ayahnya, tapi Matilda menyangkal pernyataan itu dan mengaku kalau Leon adalah kekasihnya. Matilda pun pergi ke apartemennya dulu. Dia pun mengambil beberapa barangnya dan segepok uang ayahnya yang telah disembunyikan di bawah lantai. Tapi secara tiba-tiba Stan masuk bersama anggota polisinya. Matilda pun langsung bersembunyi. Di sana dia mendengarkan Stan yang sedang mengada-ngada alasan akan apa yang terjadi di apartemen ini. Matilda pun naik taksi untuk mengikuti Stan dan mendapati kalau Stan adalah seorang polisi korup. Kembali ke hotel, di sana Leon membelikan hadiah ke Matilda yang mana adalah sebuah gaun. Tapi Matilda mengabaikannya. Lalu resepsionis pun mengetuk pintu. Karena apa yang dikatakan Matilda kepadanya tadi, Leon dan Matilda pun diusir dari tempat itu dan mereka berdua pun terpaksa harus mencari tempat tinggal yang baru. Leon pun kesal dengan Matilda, tapi Matilda mengeluarkan $20.000 dan meminta Leon untuk membunuh Stan. Leon pun meyakinkan Matilda untuk melupakan balas dendamnya, tapi setelah apa yang dilakukan Stan ke keluarganya, Matilda tidak bisa melupakannya begitu saja. Di restoran, Leon memperkenalkan Matilda ke Tony dan mengaku kalau Matilda adalah partnernya sekarang. Awalnya Tony merasa aneh, tapi akhirnya mereka pun tetap meneruskan perbincangan. Tony pun memberi mereka sebuah pekerjaan. Kali ini targetnya hanya satu orang di sebuah apartemen kecil. Leon pun menutupi lubang intip menggunakan permen karet dan memberitahu Matilda letak kunci di pintu ini. Matilda pun memanggil targetnya untuk membuka pintu. Ketika membukanya, Leon langsung memotong rantai kunci pada pintu itu dan mendobraknya. Leon langsung menodongkan pistol ke mulut orang itu. Matilda pun melihat ke sekelilingnya dan menemukan banyak sekali narkoba di sana. Leon menyuruh Matilda untuk menembak orang itu dengan pistol catnya dan orang itu pun bingung kenapa Leon mengajarkan anak kecil cara membunuh. Leon pun mengingatkan Matilda untuk menembak targetnya sebanyak 2 kali untuk memastikan. Lalu Leon menyuruh Matilda untuk menaruh pistolnya dan Leon pun membunuh targetnya sendiri. Untuk merayakan kesuksesan pekerjaan pertama mereka, Leon dan Matilda pun makan malam di restoran. Hari-hari pun berlalu. Leon dan Matilda pun terus menjalani karir mereka dengan menggunakan trik permen karetnya. Tapi di suatu hari, salah satu target ada yang menyadari trik mereka dan langsung membredel pintunya. Untung saja Leon berhasil menyelamatkan Matilda dari pintu. Di saat ini Leon mengajari Matilda trik baru, yaitu adalah trik cincin, yang mana adalah trik melempar granat. Karena jalan hidup yang Leon tempuh sangatlah berbahaya, Leon pun meminta Tony untuk memberikan semua uangnya ke Matilda bila terjadi hal yang tidak diinginkan kepadanya. Dia pun kembali ke apartemennya untuk mengambil barang-barangnya dan hendak untuk melakukan pekerjaan sendiri karena dia butuh waktu untuk berpikir. Matilda pun memutuskan pergi ke kantor DEA untuk membunuh Stan. Saat di kamar mandi, Stan pun menyadari kalau dia sedang diikuti. Dia pun bertanya ke Matilda siapa yang mempekerjakannya. Tapi Stan pun menyadari kalau Matilda ternyata ingin balas dendam kepadanya. Stan pun hendak membunuhnya tapi datanglah Anderson, anak buahnya, memberi kabar kalau Mackie telah dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran profesional. Sebelum Mackie dibunuh, sang pembunuh bayaran berkata, "No woman, no kids." Dan Matilda pun menyadari kalau pembunuh itu adalah Leon, yang mana telah berubah pikiran untuk membunuh orang-orang yang telah membunuh keluarganya. Saat Stan mendengar hal itu, Stan pun menyuruh Anderson untuk membawa Matilda ke kantornya.
Sementara itu, Leon kembali ke apartemennya dan mendapati ada surat dari Matilda yang berisi kalau dia hendak ke kantor DEA untuk membunuh Stan sendiri. Di kantor DEA, Matilda dijaga oleh 2 anak buah Stan. Mereka menemukan senjata-senjata yang dibawa Matilda dan mereka pun rileks sambil makan pizza. Lalu datanglah Leon yang langsung membunuh mereka berdua dan menyelamatkan Matilda. Mereka berdua pun bebas dan kembali ke apartemen. Di sana Matilda tampak menggoda Leon dengan gaun yang telah diberikannya. Tapi Leon jelas tidak tertarik karena Matilda masih di bawah umur. Tapi dia tidak bilang kalau Matilda masih di bawah umur karena takut mengecewakannya. Leon pun bercerita tentang masa lalunya, bahwasanya dulu dia pernah mencintai seorang wanita, tapi ayah dari wanita itu tidak merestui hubungan mereka. Meski begitu, sang wanita tetap mencintai Leon. Pada suatu hari, wanita itu dibunuh oleh ayahnya sendiri dan ayah itu pun dipenjara selama 2 hari. Saat si ayah keluar, Leon pun langsung membunuhnya dan kabur ke Amerika untuk bertemu dengan ayahnya yang kebetulan sedang bekerja untuk Tony. Leon pun menjelaskan kalau dia tidak bisa menjadi kekasih yang baik untuk Matilda. Matilda pun memahaminya, tapi malam ini Leon harus tidur sekasur dengannya karena selama ini Leon selalu tidur di sofa. Keesokan paginya, Leon bangun dengan panik karena dia tidak terbiasa tidur tanpa memegang senjata. Tapi Matilda menenangkannya dan Matilda pun hendak pergi ke toko untuk membeli susu. Sebelum pergi, Leon memberi Matilda kode untuk mengetuk pintu. Saat Matilda pergi, Leon pun akhirnya bisa rileks setelah sekian lama dia tidak merasakan ketenangan ini. Sepulang dari belanja, Matilda pun dibekap oleh segerombolan pasukan SWAT. Dengan persiapan penuh, mereka hendak membunuh Leon. Mereka pun memastikan kalau Leon sendiri dan Matilda pun mengiyakannya. Mereka pun menanyakan apakah Matilda memiliki kunci atau kode rahasia dan Matilda pun memberikan kode ketukan palsu supaya Leon bisa siap siaga. Tim SWAT pun mengetuk pintu dengan kode itu tapi tidak mendapati siapa-siapa di sana. Ternyata Leon berada di langit-langit dan menutup pintu apartemennya. Dia pun membunuh anggota SWAT yang berada di dalam tanpa terlihat sama sekali. Kemudian Stan mengirim pasukan yang lebih banyak lagi. Tapi Leon pun berhasil membunuh mereka semua dari langit-langit. Tapi saat bergelantungan di pintu, akhirnya Leon pun tertembak. Setidaknya dia sudah membunuh selusin pasukan SWAT. Karena itu Stan memanggil seluruh kesatuan yang dimilikinya. Pasukan SWAT yang tersisa pun bersembunyi di balik tembok. Tapi Leon berhasil menyandra salah satu dari mereka dan Matilda pun kembali berhasil diselamatkan. Sambil menodongkan pistol ke orang yang sedang ditawan, Matilda dan Leon mundur perlahan ke apartemen mereka dan meninggalkannya di depan pintu. Saat pintu tertutup, anggota SWAT yang lain langsung menembaki pintu bahkan sampai menembaki anggotanya sendiri. Di depan apartemen, Leon dan Matilda berlindung dari serangan sniper. Leon menggunakan kapak untuk membuka lubang ventilator dan memasukkan Matilda ke dalamnya. Matilda pun panik saat menyadari kalau Leon tidak akan muat masuk lubang itu. Matilda pun menangis karena tidak mau meninggalkan dan kehilangan Leon. Leon pun menggenggam Matilda erat-erat. Dia pun berkata kalau dia akan selamat. Dan setelah semua ini berakhir, mereka berdua akan hidup bersama. Leon pun berkata kalau dia mencintainya, dan Matilda pun juga berkata demikian. Saat sudah tenang, Matilda pun menuruni ventilator. Mengetahui kalau dia tidak akan bertemu dengan Matilda lagi, Leon pun berteriak sekuat tenaga. Pada momen itu, tim SWAT menembakkan misil ke apartemen Leon. Saat asap sudah hilang, tim SWAT pun memasuki apartemen Leon. Di sana mereka menemukan Leon yang sudah menyamar menjadi anggota SWAT. Anggota SWAT pun membopong Leon dan Leon pun berhasil melewati ratusan anggota SWAT yang berada di gedung apartemennya. Bahkan, Leon pun membiarkan tim medik untuk memeriksanya. Setelah selesai diperiksa, Leon pun kabur. Tapi sayangnya Stan melihatnya. Stan pun mengikutinya dari belakang. Di saat Leon sudah hampir sampai pintu keluar, Stan pun menembaknya dari belakang. Leon pun memberikan cincin ke Stan dan memohon Stan untuk memberikannya ke Matilda. Saat Leon pingsan, Stan pun sadar kalau itu adalah cincin dari granat. Dan ledakan itu pun membunuh mereka berdua. Matilda pun pergi ke Tony untuk mengambil uangnya Leon. Tapi Tony menolaknya dan beranggapan kalau Matilda masih terlalu muda untuk uang sebanyak itu. Tony pun bahkan juga menolak untuk memberinya pekerjaan. Matilda pun hanya diberi beberapa ribu dolar. Dia pun memakai uang itu untuk sekolah di boarding school. Di halaman sekolah, Matilda pun menanam pohon kesayangannya Leon. I think we'll be okay here, Leon. Yang artinya, kurasa di sini akan baik-baik saja, ujar Matilda ke dirinya sendiri. Dan film pun berakhir. Bila kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like.
dan jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan dengan film-film yang akan direkap di channel ini. Baiklah kalau begitu, Bandar Recap mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.